Saya Intan Wahyuningtyas, NIM 133, akan menyampaikan sedikit informasi mengenai mekanisme proses perencanaan partisipatif. Jadi dalam pembangunan desa, mekanisme proses perencanaan partisipatif ini dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu RT dan RW. Nah, di tingkat ini, masyarakat bersama tokoh lokal bermusyawarah untuk merumuskan usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan lokal. Proses ini bertujuan untuk menjaring usulan-usulan dari masyarakat mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, terus hasil dari musyawarah tadi dibawa ke tingkat dusun melalui musdus atau musyawarah dusun untuk di-ranking berdasarkan skala prioritas. Musdus dilaksanakan setiap akhir tahun, biasanya di bulan Oktober hingga Desember, yang diikuti oleh RT, RW, dan stakeholder seperti PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Di musdus ini, mereka bersama-sama merumuskan rencana pembangunan untuk tahun berikutnya. Nah, setelah musdus terlaksana, kemudian hasil musyawarahnya dibawa ke tingkat desa untuk dibahas lebih lanjut dalam musdes atau musyawarah desa. Nah, nanti setiap dusun akan mengirimkan 7 delegasi untuk mengikuti musdes. Delegasinya terdiri dari RTM atau rumah tangga miskin, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, kader kesehatan, pegawai pemerintah, dan praktisi pendidikan. Nah, dalam musdes ini, usulan dari masing-masing dusun akan dipresentasikan dan dibahas secara lebih mendalam. Usulan tersebut harus sesuai dengan RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan jika usulan tersebut ada yang tidak terdaftar dalam RPJMDes, maka usulan tidak dapat diterima atau ditolak. Sementara itu, usulan yang diterima akan menjadi bagian dari rencana pembangunan desa untuk tahun mendatang. Dari proses ini menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, diharapkan hasil pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga desa. Perkenalkan, nama saya Vincentus Damar Arkadaneswara dengan NIM F1B023137. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penganggaran. Yang pertama, tahap perencanaan awal atau bottom up. Dilakukannya dengan musyawarah di tingkat RT RW, warga bersama tokoh masyarakat menyusun usulan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan setempat. Dan selanjutnya musyawarah dusun atau musdus. Usulan dari RT RW dihimpun lalu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi. Yang selanjutnya musyawarah desa atau musdes. Perwakilan dari tiap dusun membahas dan menyelaraskan usulan dengan rencana jangka menengah desa atau RPJMDes. Yang selanjutnya yang kedua, penyusunan dokumen perencanaan. Yang pertama itu RPJMDes sebagai panduan strategis pembangunan jangka menengah desa menjadi acuan utama. Usulan yang tidak tercantum di dalamnya tidak dapat diproses. Yang selanjutnya RKPDes adalah rencana kerja tahunan desa yang memuat kegiatan prioritas hasil musdes. Yang selanjutnya itu APBDes merinci pengalokasian anggaran berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDes. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, pengesahan dan penyesuaian anggaran. Yang pertama itu APBDes disetujui oleh setiap tahun, biasanya pada bulan Juli. Yang selanjutnya, revisi anggaran dilakukan secara terbatas pada pertengahan tahun untuk menanggapi situasi darurat seperti bencana, dan tetap harus sesuai dengan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya yang keempat, pelaksanaan dan kontribusi warga. Yang pertama itu, pemerintah desa membiayai sebagian kecil dari tenaga kerja sekitar 30%. Sisanya dipotong oleh masyarakat melalui misalnya seperti gotong royong, donasi bahan bangunan, dan bantuan logistik selama proses pembangunan. Yang selanjutnya yang kelima, pemantauan dan penyelesaian masalah.
warga dilipatkan dalam pengawasan hasil pembangunan dengan menyediakan saluran pengaduan yang terbuka. Dan tim 11 bertugas sebagai mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi, dan memberikan edukasi jika diperlukan. Yang keenam, yang terakhir itu keterlibatan berbagai elemen, seperti Musdis mengikut sertakan berbagai pihak seperti tokoh agama, organisasi perempuan atau PKK, Karang Taruna, dan kader kesehatan untuk menjamin proses perencanaan yang inklusif dan adil. Oke, selanjutnya yaitu swadaya masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada perencanaan, tetapi juga meliputi kontribusi secara konkret dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja. Masyarakat aktif berkontribusi dalam pelaksanaan prakonstruksi. Contohnya, masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lahan. Nah, swadaya ini dapat menghemat biaya dan juga dapat mempercepat proses pembangunan. Yang kedua yaitu material. Penyediaan bahan bangunan dalam bentuk sumbangan. Contohnya, masyarakat yang memiliki sumber daya seperti semen, pasir, batu, kayu, dan bahan lainnya itu dapat disumbangkan untuk pembangunan. Yang ketiga ada logistik. Masyarakat dapat memberikan dukungan berupa konsumsi kepada para pekerja. Contohnya memberikan makanan, minuman, dan kebutuhan harian lainnya selama proses pembangunan. Dengan adanya swadaya masyarakat ini, beban anggaran desa menjadi lebih ringan dan lebih efisien karena hanya 30% dari biaya tenaga kerja yang diambil dari dana desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Desa Kaliori. Adapun tantangan utama yang seringkali dihadapi yaitu sulitnya untuk menyatukan aspirasi masyarakat yang sangat beragam. Karena dengan adanya ratusan kepala keluarga di Desa Kaliori, masing-masing dari mereka tentu memiliki pandangan dan juga kebutuhan yang berbeda. Untuk menyatukan perbedaan ini menjadi satu perencanaan atau tujuan bersama, itu tentu membutuhkan koordinasi yang kuat dan juga komunikasi yang intens. Kemudian tantangan berikutnya itu terletak pada sisi swadaya masyarakat. Karena meskipun semangat gotong royong itu masih ada di Desa Kaliori, tetapi tidak semua warga itu mau untuk berkontribusi secara merata, baik dari tenaga maupun material dan juga dana. Selain itu, proses pembangunan yang ada di Desa Kaliori juga harus sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti RPJMDes dan RKPDes. Karena kesesuaian ini itu penting untuk menjaga konsistensi proses pembangunan dan juga untuk mencegah timbulnya konflik sosial akibat proses pembangunan yang tidak sesuai dengan jalur atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Desa Kaliori itu memiliki tim yang bernama Tim 11. Jadi tim 11 ini merupakan kelompok kolaboratif yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan juga beberapa perangkat lainnya. Tujuan dari adanya tim 11 ini yang pertama itu tentu saja untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi, kemudian untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, dan juga untuk menjaga netralitas dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Yang pertama ada manfaat Dasus Desa. Sebagai pusat informasi terpercaya yang menyajikan berita, agenda, dan prospek desa, meningkatkan transparansi dan pelayanan publik desa. Integrasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram dapat mempercepat penyebaran informasi antara pemerintahan desa dan masyarakat.
Yang kedua ada pengolahan konten digital. Dengan konten yang selalu diperbarui seperti berita, artikel, dan pengumuman, website tetap dinamis dan menarik pengunjung. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami membuat semua orang desa lebih terbuka. Yang ketiga, ada pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pelatihan Karang Taruna tentang cara pengolahan media digital dapat membantu pemuda lebih terlibat dalam pembangunan desa. Memberitahu masyarakat tentang pentingnya website desa untuk mempromosikan potensi lokal. Yang selanjutnya ada keefektifan teknologi digital. Website responsif meningkatkan pengalaman penggunaan melalui perangkat mobil. Teknologi digital mempercepat pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses informasi. Yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan eksternal. Pelatihan pengolahan website dan peningkatkan instruktur digital melalui kerjasama dengan lembaga seperti Kominfo atau IDT Telkom. Yang selanjutnya ada revolusi di media sosial. Kombinasi media sosial dengan website desa meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan eksternal. Selanjutnya ada program pembangunan dan pemberdayaan Desa Kaliori. Realisasi dari program tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada saat musyawarah desa dan tertulis di Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Program tersebut dapat berupa yang pertama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sebagai contoh konkretnya yang pertama ada pembangunan dan perbaikan jalan. Pembangunan dan perbaikan jalan ini dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Namun dalam prosesnya, pemerintah Desa Kaliori akan menganalisis terlebih dahulu seberapa panjang jalan yang akan dibangun, kemudian seberapa besar biayanya dan bagaimana tingkat urgensinya. Dalam tahun ini, pemerintah Desa Kaliori telah melaksanakan pengaspalan jalan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama di wilayah Kaligebang dan yang kedua di rest area Pasar Wisata Kalisada. Kemudian yang kedua ada pembangunan Pasar Wisata Kalisada. Dengan adanya pembangunan Pasar Wisata Kalisada ini dinilai membawa banyak dampak positif bagi masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada dalam pasar wisata ini seringkali disewakan kepada masyarakat maupun luar masyarakat Kaliori yang dananya akan dikelola oleh BUMDes. Selain itu, dari segi ekonomi juga masyarakat merasa terkena imbas positif karena di dalam pasar wisata Kalisada ini banyak terdapat UMKM lokal yang berjualan. Kemudian ada program pemberdayaan. Program pemberdayaan di sini berbentuk beberapa pelatihan keterampilan yang menjadi salah satu strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Contoh konkretnya yang pertama ada pelatihan membatik. Pemdes Kaliori telah melaksanakan pelatihan membatik dengan sasaran ibu-ibu yang sampai saat ini telah memproduksi banyak batik cap maupun batik tulis. Bahkan seringkali mendapat pesanan dari pihak luar yang kemudian dana dari pemasaran tersebut digunakan untuk pengembangan kelompok membatik yang telah berdiri saat ini. Kemudian yang kedua ada pengolahan pangan. Pemdes Kaliori telah melaksanakan pelatihan keterampilan pembuatan stripping madu dan jahe instan. Produk yang dihasilkan seringkali dipasarkan pada saat stand bazar, kegiatan akbar atau kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Pemdes Kaliori. Kemudian yang ketiga ada pelatihan ekoprint. Pelatihan ekoprint sendiri merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Maret dengan total peserta 80 orang. Dengan rincian 57 peserta dari kelompok PKK-RT dan 23 dari pengurus PKK desa. Kemudian yang keempat ada pelatihan media digital dan jurnalisme. Di sini dengan sasaran Karang Taruna yang dimaksudkan agar dapat mengaktifkan kembali website desa dan meliput segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes Kaliori. Kemudian ada program yang ketiga, ada program bantuan sosial. Program bantuan sosial ini ditujukan atau diprioritaskan kepada kelompok disabilitas, rumah tangga miskin, janda-janda kurang mampu, dan kelompok pendidikan rendah yang tidak mampu. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Yang pertama, pemanfaatan media sosial oleh Karang Taruna. Saat ini, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor belum memiliki media sosial. Untuk itulah, pemerintah daerah berencana untuk memberdayakan Karang Taruna yang ada di desa itu untuk mengaktifkan media sosial. Yang kedua, itu ada pemanfaatan
swadaya masyarakat itu lebih dimaksimalkan, sehingga seluruh masyarakat yang ada di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, itu dapat merasakan bahwa pembangunan yang ada di desa tersebut itu merupakan tanggung jawab mereka semua. Yang ketiga, pembuatan MOU agar kedua belah pihak itu memiliki akuntabilitas dan rasa profesionalitas dan profesional. Yang keempat, itu ada lebih optimalisasi kemitraan dengan pihak eksternal, sehingga dapat memperluas jaringan kolaborasi antara Desa Kaliori dengan pihak-pihak lainnya, sehingga pembangunan yang ada di Desa Kaliori dapat lebih luas lagi dengan sumber daya dan hal-hal lainnya, sehingga pembangunan di Desa Kaliori itu dapat. Untuk poin selanjutnya ada tanggapan dari masyarakat Kaliori. Yang pertama, keterlibatan dalam musyawarah. Warga tahu adanya mustus dan mustes dalam perumusan RPJMDes, sehingga aspirasi biasanya disampaikan lewat RT maupun langsung saat forum saat itu. Namun, saat ini belum semua warga aktif terlibat dalam forum tersebut. Yang kedua, ada aspirasi yang disampaikan. Biasanya usulan warga itu berfokus pada kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan, dan fasilitas pasar. Yang ketiga, ada penilaian terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa dinilai sudah transparan, namun warga berharap pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran. Yang keempat, hambatan partisipasi. Kurangnya informasi dan kesadaran jadi hambatan partisipasi warga desa Kaliori itu sendiri. Menurut warga desa, sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Yang keenam, ada dampak dan harapan warga desa. Sejauh ini, beberapa usulan warga desa sudah terrealisasi, namun harapannya partisipasi makin merata dan ditindaklanjuti dengan lebih baik. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan dari hasil wawancara kelompok 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan unsur masyarakat Desa Kaliori, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kaliori itu sendiri dalam perencanaan pembangunan desa telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam prosesnya. Dalam proses perumusan RPJMDes, Desa Kaliori telah melalui tahapan-tahapan penting seperti musyawarah dusun atau musdus dan musyawarah desa atau musdes yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKK, hingga perwakilan-perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat Desa Kaliori. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan aktif masyarakat masih tergolong rendah. Banyak warga yang hadir dalam perumusan RPJMDes terutama itu belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan Desa Kaliori. Tantangan yang dihadapi antara lainnya kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme perencanaan, ketimpangan partisipasi, serta kendala antara komunikasi pemerintah desa dengan warga. Faktor ekonomi dan kesibukan masyarakat juga menjadi penghambat keterlibatan mereka. Kedepannya diharapkan terdapat peningkatan edukasi yang lebih insentif dan metode partisipatif yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat Desa Kaliori dapat lebih terlibat aktif, serta optimalisasi peran lembaga desa dan generasi muda juga diharapkan mampu menjembatani sekaligus membangun sistem perencanaan yang lebih transparan dan akuntabel.